Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman di seluruh penjuru tanah air, andai kata kita benar-benar bisa menempatkan diri kita secara tepat sekali dalam hidup ini, niscaya hidup ini akan lebih ringan, lebih indah, dan lebih barokah. Sayang, kita kadang tidak cukup waktu untuk mengenal diri, sehingga kita merasa lebih dari kenyataan, atau merasa lebih rendah dari karunia yang Allah berikan. Setidaknya inilah hikmah yang akan kita simak dalam kajian kitab Hikam yang ke-11. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil humuli, fama nabata mimma lam yudfan la yatimma nataijuhu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadhu'a rafa'ahu Allahu, wa man takabbara wada'ahu Allahu." Siapa yang merendah diri, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang sombong, besar diri, Allah akan menghinanya. Saudaraku, akar yang menghujam ke dalam tanah membuat pohon kian kokoh. Tapi pohon yang akarnya jauh dari tanah, disiram air, pohon bisa rontok. Makin kokoh menghujam, dihempas badai, diterjang topan, ditiup angin, tidak goyah. Tampaknya orang-orang yang benar-benar menikmati hidup, buah dari amal, adalah orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati. Saudara-saudaraku, banyak beramal tidak berarti langsung selamat. Kalau sebelum amal, tipu dayanya adalah enggan beramal. Kalau sebelum beramal, tipu dayanya niat yang salah, ingin dipuji amal-amalnya sebagai amal kebaikan. Ketika sedang beramal, cobaannya ada lagi. Cobaannya adalah enggan menyempurnakan amalnya, ingin tidak tuntas. Dan ketika selesai beramal, ada lagi cobaannya, yaitu menjadi ujub, merasa diri paling beramal, merasa diri lebih dari orang lain amalnya. Semua ini benar-benar butuh perjuangan. Imam Ibnu Athaillah menganjurkan tawadu. Tanam di bumi kerendahan hati agar sempurna amal-amalnya. Jikalau kita benar-benar ingin menikmati tawadu, beberapa rahasianya adalah, pertama, kita harus selalu sadar bahwa yang membuat kita beramal bukan kita, tapi taufik Allah. Seperti yang kemarin diungkap, kita bisa bersedekah. Uangnya dari mana? Kalau tidak dititipi rezeki oleh Allah, tidak bisa bersedekah. Sekarang kita punya uang, tapi Allah tidak memberikan jalan bagi kita
orang-orang di sekitar kita tidak butuh, kita tidak keluar itu uang. Sudah ada rezeki oleh Allah, digerakkan orang yang perlu. Ada perlu pembangunan masjid, ada yang perlu dilunasi hutang, itu Allah yang ngatur dan ketemu dengan kita. Sudah kita bisa bersedekah, kita diringankan hati kita. Kan ada yang sedekah tapi hati jadi mangkal. Oleh karena itu kita harus tahu rangkaian semua amal ini hanya Allah lah yang berbuat. Tidak usah diingat-ingat. Tidak usah disebut-sebut amal kita. Karena Allah lah sebetulnya yang membuat kita bisa beramal. Satu itu. Bahkan bagaimana Ustaz, ada seorang ahli hikmah yang mengucapkan kata-kata hikmah. Silakan. Salah satunya adalah Syekh Ibrahim bin Azam radhiyallahu anhu berkata, Ma sadaqallaha man ahabba syuhrata. Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur atau terkenal. Bahkan Syekh Ayyub Asy-Syakhtiyani radhiyallahu anhu berkata, Wallahi ma sadaqallaha 'abdun illa sarruhu alla yash'ura bimakani. Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Andai kata kita sudah merasa beramal, itu ciri-ciri memang kita kurang ikhlas. Apalagi kita merasa ikhlas. Orang yang merasa ikhlas, dia ingin diketahui oleh orang lain keikhlasannya, berarti belum ikhlas. Karena dia masih membutuhkan orang lain tahu bahwa dirinya ikhlas. Dan dia senang ketika dia diketahui ikhlas, berarti dia belum ikhlas.